Pemirsa, proses mediasi gugatan perdata ijazah Jokowi gagal. Kuasa hukum Jokowi lebih memilih jalur persidangan pokok perkara. Apa yang membuat pihak Jokowi ngotot masuk persidangan? Apa pula bukti-bukti yang disiapkan oleh kuasa hukum Jokowi? Sudah bersama kami YB Irfan selaku kuasa hukum Joko Widodo. Selamat sore Bang Irfan. Selamat sore, Mbak Sera. Bang Irfan, pertanyaan penting nih. Sebenarnya alasan terkuat dari pihak Joko Widodo menutup pintu mediasi hingga 3 kali ini apa? Baik, terima kasih Mbak Sera. Berkenaan dengan sikap Pak Jokowi melalui saya selaku ketua tim kuasa hukumnya untuk menolak secara tegas atas tuntutan yang diajukan oleh pihak penggugat. Dalam hal ini Dr. Muhammad Taufik, tentu saja ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan. Yang pertama, tentu saja tuntutan yang diajukan itu sangat tidak layak, ya, bahkan menurut sudut pandang konstitusi, apa yang diajukan itu merupakan suatu sikap merendahkan atau melawan atau menyerang atas kehormatan, harkat martabat dan nama baik terhadap Pak Jokowi. Karena tuntutan yang diajukan supaya Pak Jokowi memperlihatkan ijazah aslinya kepada publik, ya, di muka publik. Sehingga dengan adanya tuntutan yang tidak lazim dan tidak berdasar itulah sehingga sangat beralasan klien kami melalui saya sebagai ketua tim penasihat hukum untuk menolak secara tegas atas tuntutan yang diajukan penggugat. Ya, kalau misalnya yang disampaikan oleh pengadilan gitu ya, itu sebenarnya apa saja sih proses mediasi itu tujuannya sebenarnya untuk apa saja sih posisi mediasi ini sendiri gitu? Jadi mediasi itu sesuai Perma nomor 1 tahun 2016 dalam rangka untuk menyelesaikan adanya suatu sengketa yang terjadi bagi kedua belah pihak secara win-win solution, kan begitu. Yeah. Nah, yang menjadi persoalan dalam gugatan yang diajukan oleh Dr. Muhammad Taufik terkait objek yang disengketakan mengenai dugaan ijazah palsu yang digunakan Pak Jokowi dalam proses pemilihan wali kota Solo, kemudian proses pemilihan gubernur DKI Jakarta, dan juga proses pemilihan presiden RI 2 periode, kata Taufik, ini adalah palsu. Nah, oleh karena Pak Jokowi merasa dirinya apa yang dituduhkan itu tidak benar dan tidak berdasar, maka tentu saja kami menutup pintu perdamaian karena memang tidak ada persoalan yang disengketakan antara Pak Jokowi dengan Taufik. Dan perlu dipahami bahwa di dalam hukum perdata atau di dalam perkara perdata ini kan merupakan suatu perselisihan, ya, antara orang satu dengan orang yang lain atau subjek hukum yang lain secara personal atau keperdataan. Nah, kalau bicara tentang dugaan ijazah palsu, ini kan bukan lagi ranah perdataan, sehingga bagi mereka yang sekiranya mengetahui adanya dugaan terjadinya tindak pidana penggunaan ijazah palsu, maka lebih tepat yang bersangkutan supaya memiliki legal standing melapor kepada aparat penegak hukum agar dugaan tindak pidana pemalsuan terhadap ijazah tersebut supaya dilakukan penyelidikan guna mengetahui apakah benar, ya, peristiwa yang dilaporkan tersebut merupakan tindak pidana dan dapat atau tidaknya untuk dilakukan penyidikan guna menemukan siapa, ya, seorang yang diduga kuat sebagai pelaku tindak pidana, kan demikian. Bukan perdata. Jadi kalau perdata jelas
Pak Jokowi sama sekali tidak memiliki hubungan secara privat terhadap Muhammad Taufik berkenaan dengan ijazah yang diduga palsu tersebut. Iya, lalu apa dong Bang Irfan menurut Anda motif dari penggugat ini menggugat Joko Widodo, kemudian SMA 6 Solo hingga UGM? Baik. Kalau saya perhatikan mengenai substansi gugatan, baik yang diuraikan di dalam posita gugatan maupun di dalam petitum, Bapak Jokowi ini kan diduga menggunakan ijazah palsu dalam hal proses pencalonan ke wali kota, gubernur, dan juga presiden. Selanjutnya, Muhammad Taufik ini mengajukan suatu tuntutan agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut menjatuhkan putusan untuk menyatakan bahwa Pak Jokowi ini secara hukum tidak memiliki jasa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, agar Pak Jokowi ini dihukum untuk menanggung segala beban atas hutang-hutang yang selama ini terjadi maupun proyek strategi nasional yang menurut penggugat ini dianggap gagal, maka segala biaya yang timbul, segala kerugian yang terjadi ini supaya dibebankan kepada Pak Jokowi secara pribadi. Sedangkan tuntutan terhadap tergugat yang lain seperti KPU, kemudian SMA Negeri 6 dan juga Universitas Gadjah Mada agar membuka data terkait dengan adanya ijazah yang dimiliki oleh Pak Jokowi yang diduga palsu oleh pihak penggugat dalam hal ini Dr. Muhammad Taufik. Iya, artinya akan ada tantangan loh Bang Irfan untuk membuktikan ijazah Joko Widodo ini. Artinya sudah dipersiapkan dari tim kuasa hukum ya? Oh, dari pihak kami sama sekali tidak ada suatu permasalahan. Mengapa demikian? Bagi pihak UGM sendiri sebagai institusi yang menerbitkan ijazah atas nama Pak Jokowi sebagai salah satu alumnus Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, ini telah terkonfirmasi bahwa UGM telah memberikan suatu penjelasan secara eksplisit bahwa benar UGM telah menerbitkan ijazah Fakultas Kehutanan atas nama Pak Jokowi dan mengakui Pak Jokowi sebagai salah satu alumnusnya. Ya. Demikian pula SMA Negeri 6. SMA Negeri 6 Surakarta pada forum mediasi juga sudah menjelaskan, bahkan pihak penggugat sendiri juga mendengar yang pada pokoknya SMA 6 membenarkan Pak Jokowi sebagai salah satu lulusan SMA 6 dan telah menerima ijazah SMA Negeri 6 Surakarta. Ya, tadi... Dengan demikian maka telah terkonfirmasi baik dari UGM maupun SMA Negeri 6, bahkan ada beberapa satu angkatan Pak Jokowi baik yang dari SMA Negeri 6 maupun satu angkatan Pak Jokowi dari Universitas Gadjah Mada mengakui akan kebenaran Pak Jokowi adalah sebagai teman satu angkatan dan dinyatakan lulus dan memiliki ijazah. Baik, tadi kan Bang Irfan bilang ya, tidak ada masalah. Artinya sudah siap ya Bang untuk menunjukkan bukti ijazah aslinya di pengadilan nantinya dong? Tentu saja kami siap. Baik. Justru itulah kami menutup ya pintu ya bagi penggugat untuk melakukan satu perdamaian dengan harapan dengan adanya pemeriksaan pokok perkara di persidangan, saya berharap isu-isu yang selama ini sengaja diciptakan oleh pihak-pihak yang menurut saya tidak bertanggung jawab menjadi bola liar. Ya, dengan hal yang demikian inilah harapan saya ada suatu kepastian, tidak sekedar asumsi belaka, akan tetapi benar-benar bukti dalam fakta persidangan yang pada akhirnya hakim ya mempertimbangkan tentang Pak Jokowi benar-benar memiliki ijazah yang sah sesuai dengan apa yang telah diterbitkan oleh institusi yang diberi kewenangan untuk itu. Baik,
Terima kasih Bang YB Irfan selaku kuasa hukum Joko Widodo. Kita sama-sama nanti akan melihat bagaimana ijazah asli akan dibawa di pengadilan. Terima kasih, selamat petang.